Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Emil Hamdi. Video ini dibuat semata-mata untuk mempelajari mata pelajaran filsafat ilmu. Dan semoga Pak Bisri berkenan untuk melihat video ini. Dan rekan-rekan yang akan memberikan materi adalah saya sendiri, Singgih Pradana, Amalia Puspita Dewi, Dinda Elsa Putri, Clara Gesio Cleopatra, dan Dela Saputri. Dan berikut materi yang akan diberikan, yakni pengertian filsafat menurut para ahli-ahli, ciri-ciri filsafat, metode filsafat, dan kegunaan dan manfaat filsafat dan tujuan filsafat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya. Melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap dari suatu individu ke kelompok lain, atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Seorang ahli filsafat, Karl Popper, pernah berkata bahwa kita semua mempunyai filosofi yang masih menjadi misteri, dan tugas pokok filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filosofi itu secara kritis. Pernyataan Popper membawa pada opsi lain dari pengertian filsafat, yaitu pengertiannya sebagai objek, bukan kata kerja. Secara informal, filsafat dapat berarti sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima begitu saja, tanpa pertanyaan lagi, atau dogmatik. Pengertian filsafat secara etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata philein atau philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Sehingga seorang filosofi adalah pecinta atau pendamba atau pencari kebijaksanaan. Pengertian berdasarkan makna kata dalam KKBI. Filsafat berarti pengalaman dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi atau cabang-cabang ilmu ini. Dalam Webster Dictionary, filosofi adalah semua pembelajaran eksekutif mengenai pedoman teknis, disiplin yang terdiri dari logika inti, estetika, etika, metafisik, dan epistemologi, yaitu pencarian mengenai pengertian umum tentang nilai dan realitas yang lebih spekulatif daripada observasi, analisis, konsep dasar mengenai teori bidang kegiatan pemikiran, keyakinan, dan sikap paling umum dari individu atau kelompok, ketenangan, emosi, dan penilaian. Secara makna kata, tampaknya tidak ada pembedaan yang terlalu signifikan dari pengertian filsafat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun, pengertian tersebut sesuai dengan para ahli filosofi yang telah meneliti bidang ini dengan sama. Pengertian filsafat menurut para ahli. Filsafat adalah ilmu yang sudah cukup berumur. Kita dapat merujuk pada ahlinya dari tahun 384 ke 322 sebelum Masehi. Setiap ahli dari masa ke masa menghasilkan persepsi perbedaan, namun dalam medan makna yang menjurus ke arah yang sama pencariannya. Beberapa pengertian filsafat menurut para ahli akan disampaikan pada penjabaran berikut ini. Aristoteles
tahun 384 ke 322 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Plato tahun 427 ke 347 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan hakikat. Bertrand Russell tahun 1967. Filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi secara kritis, dalam artian setelah segala sesuatunya diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu hingga kita menjadi sadar diri dari segala kekaburan dan kebingungan tersebut. Berling. Filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Karl Popper. Kita semua mempunyai filsafat yang masih menjadi misteri, dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filsafat itu secara kritis, di mana filsafat yang telah dianut sebelumnya itu tidak diselidiki secara kritis. Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok, pangkal, dan puncak segala pengetahuan. Tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, yaitu pertanyaan apa yang dapat kita ketahui; etika, apa yang seharusnya dilakukan; agama, sampai di manakah harapan kita; hakikat manusia; antropologi, apa hakikat manusia; Wejawicatna berpendapat bahwa filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pemikiran belaka. Notonagoro berpendapat bahwa filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat. Riyarkara. Filsafat adalah refleksi yang mendalam tentang penyebab di sana dan melakukan refleksi dari realitas atau reality jauh ke dalam mengapa penghabisan itu. Untuk memahami filsafat dengan lebih mudah, kita dapat mencarinya melalui ciri-ciri umum yang terdapat dalam filsafat. Sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri filsafat. Menurut Nur Al-Fadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni: yang pertama, universal, menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa ahli lain menambahkan ciri-ciri lain, yaitu yang pertama, deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu tersebut begitu. Yang kedua, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat spontaneitas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif. Maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Kelima, spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekam, penjelajahan, dan pengadalian, dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamaran lahiriah.
Metode filsafat, seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah, metode dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang metode dapat menentukan objek formalnya, memiliki metode dan logikanya sendiri sesuai dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Intinya ada banyak metode yang dapat digunakan untuk berfilsafat berdasarkan pegangan teorinya masing-masing. Misalnya, berfilsafat dapat dilakukan dengan cara dialektis, yaitu dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas, kemudian membuat bantahan dari pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu, kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut diambil simpulan atau jalan tengahnya untuk kemudian menjadi hakikat yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa metode filsafat antara lain: 1. Metode kritis, yang kedua metode intuitif, yang ketiga metode skolastik, yang keempat metode matematis, yang kelima metode empiris, yang keenam metode transendental, yang ketujuh metode dialektis, yang kedelapan metode fenomenologis, yang kesembilan eksistensialisme, yang kesepuluh analitika bahasa. Kegunaan dan manfaat. Filsafat adalah akar dari semua ilmu. Pernyataan itu akan memberikan banyak jawaban dari pertanyaan perihal kegunaan filsafat. Tanpa pertanyaan filosofis, tidak akan ada persoalan baru yang akan dipecahkan dan menjadi ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia. Masalah adalah salah satu pemicu terbesar dari perubahan. Tanpa masalah, suatu kelompok tidak akan mampu berkembang. Jika manusia terus mengangkat paham kolonialisme, maka perang tidak akan pernah berhenti di muka bumi. Ya, pada masanya kolonialisme adalah paham yang dianggap tepat guna, sehingga semua peradaban terbesar di dunia berlomba-lomba untuk mengkolonialisasi setiap ujung dunia yang belum terjamah oleh peradaban canggih. Selain itu, mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan akan membuat kita lebih arif dan bijaksana dalam mengarungi kehidupan dan memahami alam dunia. Contoh manfaat lainnya adalah bagaimana filsafat ilmu membentuk ilmu pengetahuan yang berawal dari hipotesis semata, lalu berkembang menjadi tesis yang dapat dipertanggungjawabkan, hingga menjadi hukum yang terbukti memiliki fakta yang sama kapanpun, dimanapun dalam konteks apapun. Tesis atau hukum tidak akan pernah berbentuk tanpa hipotesis yang merupakan kegiatan berfilsafat. Filosofis memang tidak memberikan peranan secara langsung dalam menyelesaikan hal sehari-hari yang harus diperbaiki dan dikembangkan saat itu juga. Itu adalah tugas dari para teknokrat. Tujuan filsafat ilmu: 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. 2. Memahami searah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. 3. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. 4. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. 5. Mempertugas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan.